Halo, channel Yonatan Rarjo kembali mengajak kita semuanya belajar buku alias bedah buku dengan slogan Ayo bedah buku. Ya, buku kita kali ini adalah 50 filsuf kontemporer. Dan sekarang sore hari ini, sore hari mungkin Anda sedang pagi hari atau malam hari atau petang hari atau justru tengah malam. Nah, apapun waktunya, kita sekarang belajar tentang sejarah struktural. Bagaimana sejarah struktural? Ingat tokoh ini namanya Braudel ya. Jadi kalau Anda lupa untuk mengingatnya gampang. Ingat kata-kata bandel atau anjing apa? Pudel. Bandel, pudel atau apa? Bruder. Ya, atau bunder. Itu namanya Ferdinand Braudel. Fernand Braudel. Sejarah struktural. Demikian, ini ditulis oleh John Leche. John Leche. Kalau saya Johnny alias Jonathan Rarjo. Oke. Sejarah struktural menurut Fernand Braudel mengatakan demikian. Ini membicarakan sejarah struktural kadang tampak kontradiktif, dianggap sebagai dibuat oleh para subjek yang dipahami sebagai manusia yang berperasaan. Subjek adalah manusia yang berperasaan. Seperti saya juga punya perasaan pada Anda, dan saya juga cinta pada dia yang punya perasaan pada saya. Dan kaum strukturalis membicarakan sejarah yang justru tanpa subjek. Kaum strukturalis membicarakan sejarah tanpa subjek. Gile, kaum strukturalis ini ada-ada saja ya. Sejarah adalah sejarah tanpa subjek. Tidak ada tokoh, tidak ada manusia yang berperasaan di situ. Walau begitu, melalui mazhab analisis yang dipimpin oleh Fernand Braudel, pengertian sejarah diperluas agar irama sejarah geografis yang lebih lembut itu dimasukkan. Sejarah yang lebih lembut dimasukkan. Yang dipimpin oleh Fernand Braudel, sejarah agar diperluas agar irama sejarah geografis. Jadi irama sejarah geografis yang lembut itu dimasukkan. Sungguh menyenangkan sekali. Sejarah geografis yang lembut. Lembut seperti sutra agar dimasukkan. Oke, lanjut. Nah, selain itu perubahan diukur bukan hanya dalam kaitannya dengan kesadaran tentang peristiwa yang terdekat. Jadi perubahan itu bukan hanya peristiwa-peristiwa terdekat saja ukurannya, ya, melainkan juga dalam kaitannya dengan perubahan dalam kurun waktu yang lebih panjang. Bukan hanya yang dekat-dekat saja, tetapi yang panjang juga penting. Perubahan-perubahan diukur dari bukan yang terdekat dengan kita, tapi juga ada peristiwa-peristiwa jangka panjang. Waktunya dalam kurun waktu yang lebih panjang, yang selalu terjadi tanpa memikirkan kesadaran setiap individu. Pemikiran setiap individu tidak perlu dipikirkan, tidak ada subjek di situ. Yang penting peristiwanya apa, baik itu pada masa yang pendek maupun masa yang panjang. Yang penting peristiwanya apa, tidak perlu ada individu-individu di situ. Oleh sebab itu, sejarah dalam kurun waktu yang panjang adalah sejarah tentang perubahan struktural secara mendasar. Sejarah dalam waktu panjang
merupakan perubahan struktural yang mendasar. Tetapi ini hanya bisa diketahui dalam terang pola yang menjadi wahana. Ya, ada terang pola yang menjadi wahana, ruang, menjadi wahana, menjadi tempat, menjadi alat untuk menyadari perubahan-perubahan tersebut. Struktur tidak menentukan segala perubahan itu. Demikian saudara-saudara, dengan pengantar sejarah struktural oleh Fernand Braudel. Fernand Braudel, kita mengetahui bahwa sejarah geografis yang lembut dimasukkan dan itu tidak membutuhkan subjek atau manusia-manusia yang berperasaan. Yang penting sejarah bukan hanya yang terdekat dengan kita, tetapi sejarah yang jangka panjang, yang itu mempengaruhi struktur dengan pola yang menjadi wahana, menjadi tempat untuk menyadari, ya. Dan pola menjadi wahana untuk alat untuk menyadari perubahan-perubahan itu. Oke, jadi di sini struktur tidak menentukan skala perubahan. Fernand Braudel. Konsepnya tentang waktu jamak. Sebagian dibangkitkan oleh pengertian tentang rentang waktu yang panjang. Dia mendirikan jurnal sejarah versi sesudah perang. Beralih ke dimensi ruang dari sejarah. Menurutnya, ruang sejarah memberi aspek struktural, aspek yang tidak segera tampak dalam kesadaran para pelaku sejarah. Menurut sejarawan yang lain, sejarah adalah tindakan manusia di masa lalu. Namun Braudel menambahkan, sejarah juga merupakan akibat yang berlangsung perlahan dan tidak segera terasakan dari pengaruh ruang, waktu, iklim, dan teknologi dalam tindakan manusia di masa lalu. Akibatnya, konteks alami dan manusiawinya mempengaruhi tindakan. Bagaimana tindakan mempengaruhi konteks. Melangkah lebih jauh, dia mentemporalisasikan ruang dan aspek-aspek seperti lingkungan alam. Unsur-unsur yang sering dianggap seolah-olah tidak mempunyai waktu, artinya tidak terikat dan tergantung pada waktu. Sungguh sangat keren sekali. Pengertian sejarah yang betul-betul berbeda dari sekedar hanya sejarah adalah tindakan manusia masa lalu. Jelas di sini sejarah merupakan akibat yang berlangsung secara perlahan dan bebas dari pengaruh ruang, waktu, iklim, dan teknologi manusia di masa lalu. Konteks alami dan manusianya berpengaruh kepada tindakan. Kita tahu tindakan mempengaruhi konteks. Dan lebih jauh lagi, lebih jauh dengan mentemporalisasikan ruang dan aspek seperti lingkungan alam. Bahwa ini unsur-unsur yang sering dianggap seolah-olah tidak berwaktu. Jadi sumbangan paling penting Braudel terhadap penulisan sejarah
dan lebih luas pada ilmu sosial adalah teorinya tentang rentang waktu yang panjang atau long durée. Meski pada awalnya hal itu muncul secara intuitif, dari intuisi yang main di sini, bahwa melalui hasrat kemunculannya untuk memahami jalinan rumit sebuah dunia, berinteraksi dengan dunia yang lain dalam karya monumental tentang sejarah wilayah Laut Timur Tengah dari abad ke-16 sampai 19. Rentang waktu yang panjang ini menjadi semakin jelas saat Braudel dan mazhab sejarawan analis mencapai puncak sejarahnya pada tahun 1960-1970-an. Long durée memiliki titik berat yang lebih global dari sejarah narasi tradisional, menekankan interaksi yang membentuk kesatuan dengan dasar yang luas. Gabungan peristiwa yang menghasilkan krisis, konjunktur, dan struktur adalah istilah yang datang dari Fernand Braudel. Jadi kita mengenal pendapat yang berbeda betul dengan pendapat Nietzsche tentang perspektivisme. Berbeda dengan Nietzsche yang menekankan perspektif orang per orang dalam sejarah, juga Braudel punya pendapat bahwa sejarah itu ditulis secara serentak dari berbagai sudut pandang dan perspektif, tidak hanya dari satu perspektif saja, baik sengaja maupun tidak. Bukan hanya perspektif orang per orang seperti yang ditunjukkan oleh Nietzsche, dan lebih jauh lagi, bukannya berusaha membuat pemilahan dan pembedaan, biasanya pada satu atau beberapa saat antara berbagai tingkat kenyataan. Sekarang tujuannya adalah seperti pada sejarah Foucault, tujuannya adalah memahami bagaimana pengungkapan pola-pola praktek dan sederetan diskursus itu berlangsung. Selain itu, bertujuan memahami pola-pola alam seperti halnya pola kegiatan manusia. Dengan pandangan semacam ini semakin luas bahwa perspektif orang per orang itu belum dapat dipertanggungjawabkan untuk sebuah sejarah. Namun ketika perspektif banyak orang yang bukan hanya membuat pemilahan dan pembedaan pada satu atau beberapa waktu antara berbagai tingkat kenyataan, semuanya justru memahami penggunaan pola-pola praktik dan wacana secara langsung.
Jadi dibutuhkan yang namanya pola dan wacana atau diskursus, serta memahami pola-pola yang ada pada alam, sebagaimana pola-pola yang ada pada manusia. Di sini telah perlu dan pentingnya dialektika antar berbagai pendapat, sehingga ketemu pola dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Dan itulah yang disebut gabungan peristiwa yang menghasilkan krisis atau konjunktur dan struktur dalam pandangan Braudel. Dan ini merupakan sebuah warisan yang sangat baik untuk menilai sejarah sebagai suatu rentang yang sangat panjang. Jadi dalam bahasa sederhana begini, sering kita melihat versi-versi sejarah itu bermacam-macam dan tergantung orang. Dan pandangannya lebih kepada orang yang bersangkutan. Misalnya dalam sosiologi hanya menyangkut tentang orang secara sosial, padahal kejadian-kejadian di dalam sejarah itu tidak hanya melibatkan orang dan orang. Banyak wilayah-wilayah lain yang tidak tersentuh, yang jarang dibahas dan diutarakan dalam sejarah-sejarah yang kita kenal. Misalnya, peristiwa G30S 1965. Yang kita kenal dalam sejarah selama ini hanya peristiwa-peristiwa tentang Dewan Jenderal, tentang kudeta, tentang penangkapan orang-orang yang dianggap terlibat, tentang peran Soekarno, tentang peran CIA, tentang partai yang terlarang, tentang lawan politik dari partai itu. Hanya itu. Padahal pada saat itu yang terjadi bukan hanya tentang mereka yang tercatat di dalam sejarah atau manusia-manusia yang ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam sejarah. Di situ ada kondisi sosial masyarakat, ada kondisi alam di Indonesia pada saat itu. Misalnya ada gunung yang sedang meletus, tentang tsunami yang mungkin sudah terjadi tapi tidak tercatat, tentang cuaca, tentang kondisi ekonomi masyarakat dengan geografisnya, tentang landscape Indonesia yang bagus, yang jadi perebutan dari para pengeksploitasi kekayaan. Jadi banyak ilmu-ilmu lain yang dalam ilmu sejarah tidak disinggung. Nah, itu maka bisa dikatakan yang terjadi adalah catatan-catatan jangka pendek. Sedangkan di sini yang dibutuhkan bukan hanya tentang yang tercatat tentang manusia. Semua ilmu pengetahuan mesti diperhatikan. Ada aspek eksistensi yang lain tidak boleh diabaikan. Tentang tenaga kerja pada saat itu, tentang uang, tentang harga, tentang upah, perdagangan, jalinan-jalinan seluruhnya ini dapat menyusun suatu struktur sejarah secara lebih komprehensif dan perlu diperhatikan untuk sebuah penilaian secara jangka panjang. Karena dalam peristiwa-peristiwa sejarah itu ada peristiwa-peristiwa yang lain. Dikatakan bahwa dunia sangat mendasar dalam pendekatan Braudel tentang sejarah. Pengertian dunia
sangat mendasar. Di sini dikatakan bukannya menghindari kerumitan dan berupaya untuk melakukan pendekatan tunggal dan monografis di mana semua variabel berada dalam keadaan terkendali. Braudel dan analis malah merangkul kerumitan tersebut. Nah, rumit sekali memang berbagai aspek yang di luar yang tercatat selama ini. Tetapi meskipun rumit itu tidak ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Oleh sebab itu, bukannya meninggalkan kategori peradaban karena mencakup bidang yang secara keseluruhan terlalu luas. Braudel justru menempatkannya kembali pada kedudukan yang sangat penting dalam upaya penulisan sejarah. Sejarah yang begitu kompleks dalam rentang waktu yang sangat panjang itu. Dengan demikian harus ada struktur yang jelas sehingga antar berbagai hal yang berbeda perspektif, berbeda dimensi, berbeda sudut pandang dalam segala ilmu sosial yang dipakai maupun ilmu-ilmu yang lain di dalam kekompleksan sejarah struktural ini dalam rentang waktu yang panjang. Mesti ada tingkatan-tingkatan sehingga sejarah ini bukan sesuatu yang ruwet dan bulat, yang aut-autan tanpa struktur, yang membuatnya susah untuk diidentifikasi dari awal sampai selanjutnya dapat menjadi produktif di dalam kemanusiaan. Oleh karena itu, Jean Braudel membuat tingkatan di dalam rentang waktu yang sangat panjang itu dalam sejarah struktural. Tingkatan pertama adalah tingkatan lingkungan. Tingkatan lingkungan ini menyarankan perubahan yang berjalan lambat dan hampir tidak bisa teramati. Adanya semacam pengulangan dan siklus. Ada perubahan berjalan lambat tetapi pasti. Biar lambat asal selamat, biar lambat asal pasti. Itulah kira-kira hal ini yang menjadi pusat perhatian Braudel. Dan inilah waktu geografis menurut Jean Braudel. Tingkatan waktu yang kedua adalah tingkatan sejarah kultural dan sosial. Jadi tingkatan sejarah budaya dan sosial. Ini adalah waktu tentang kelompok dan pengelompokan, tentang kerajaan dan peradaban. Perubahan yang berlangsung dalam tingkatan ini jauh lebih cepat daripada yang berlangsung dalam tingkatan lingkungan. Meskipun demikian, rentangan waktunya bisa mencapai kurun 2-3 abad untuk bisa mempelajari gugusan gejala tertentu. Seperti bangkit dan jatuhnya berbagai aristokrasi, yaitu kerajaan-kerajaan itu. Pertama, tingkatan lingkungan. Yang kedua, tingkatan budaya dan sosial. Tingkatan ketiga adalah tingkatan waktu yang ketiga adalah tingkatan waktu peristiwa. Ini adalah sejarah manusia sebagai individu. Nah, ini yang sering dipakai oleh sejarah konvensional, sejarah yang umum, bukan sejarah struktural Braudel. Tingkatan waktu yang ketiga ini ya peristiwa, tingkatan waktu peristiwa, sejarah manusia sebagai individu. Bagi Braudel, ini adalah waktu yang terkait dengan pengaruh permukaan dan bisa menyesatkan. Ini adalah waktu tentang cold theory yang contohnya diungkapkan dalam penelitian oleh Braudel, yaitu sejarah di Timur Tengah, di Mediterranean, yang meninjau peristiwa politik dan manusia. Ya,
peristiwa politik dan manusia. Bukankah itu yang selalu dibahas dalam sejarah-sejarah kita? Termasuk contoh dari Indonesia tadi apa? Sejarah G30S 65. Selain itu mungkin ada tingkatan waktu yang keempat, ya, waktu dari suatu saat dan situasi tertentu. Nah, waktu dari suatu saat dan situasi tertentu. Waktu tingkatan ini dipelajari dari berbagai sudut, membuka kesempatan masuknya suatu geografis dan sosial. Begitu kira-kira. Oke. Sebenarnya, nah nih endingnya, ketidaksetujuan berawal pada sosiologi adalah karena ia melihat sosiologi terlalu terpusat pada waktu individu. Kembali pada awal pembicaraan tadi yang melibatkan individu yang berperasaan, sosial yang merupakan individu pada waktu yang terkait dengan suatu situasi itu sendiri, tanpa meninjau waktu long duri atau rentang waktu yang sangat panjang. Akibatnya sosiologi beresiko memiliki gambaran superficial tentang kemanusiaan. Garis bawahi, ini yang dicari oleh Jean Brodel di dalam sejarah. Tidak hanya mencari gambaran permukaan atau superficial tentang kemanusiaan.